Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi fenomena sosial Bapak Iwan Hadi Saputro serta teman-teman yang menonton video ini. Nah, perkenalkan, saya Bayang Setio dengan NIM 33124109. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi fenomena politik, saya akan mempresentasikan terkait hasil dari observasi yang saya dan kelompok saya lakukan beberapa minggu kemarin yang lalu. Adapun temanya adalah kebijakan pembangunan serta kebijakan kampus terkait penerimaan mahasiswa dengan judulnya yakni dampak penambahan kuota penerimaan mahasiswa baru dalam pembangunan infrastruktur di UNES. Nah, temuan-temuan dari observasi tersebut tentunya kita breakdown dalam 5 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan pertama itu membahas terkait pengaruh dari penambahan kuota itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh dari penambahan kuota. Kedua itu pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, semakin banyaknya penerimaan mahasiswa tapi tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Yang keempat adalah apakah penambahan kuota mahasiswa itu membantu UNES untuk meningkatkan infrastrukturnya. Yang kelima itu langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh UNES untuk membalancekan antara kedua hal tersebut. Nah, responden atau sampel yang kita ambil itu tentunya terdiri dari Civitas Akademika, UNES, terutama mahasiswa yang setiap hari itu merasakan penggunaan infrastruktur, ditambah mereka sudah membayar UKT yang mahal dan juga apakah setimpal dengan fasilitas mereka dapatkan. Nah, dari sampel-sampel yang kita ambil ditemukan bahwasannya per hari ini penambahan penerimaan mahasiswa baru itu sama sekali belum mencapai target, belum mencapai sebuah kesimpulan bahwa kualitas infrastruktur juga berjalan bersamaan dengan penambahan. Tapi sebaliknya dengan penambahan kuota penerimaan mahasiswa baru itu sama sekali tidak ada perbaikan pembangunan fasilitas, ada pun hanya sebatas di public space atau tempat-tempat umum. Terakhir kali dibangun fasilitas itu adalah jembatan penyeberangan orang yang menurut saya itu salah satu proyek besar ya, beberapa bulan silam atau awal tahun ini, dari 2023. Nah, sisanya ketika ditanyakan mahasiswa sepakat bahwasannya ya tidak ada penambahan kualitas infrastruktur karena ya saat ini KPTNBH UNES sendiri itu fokus ke penerimaan mahasiswa baru. Karena apa? Karena ya UNES itu butuh uang, butuh dana untuk kemudian membiayai kampusnya. Nah, menurut saya terkait dari beberapa hasil responden yang sudah didapatkan, tentunya harapannya dan juga permasalahan hadapi ya tadi garis besarnya adalah atau green line-nya adalah UNES sama sekali belum bisa dan belum mampu untuk menyetarakan pembangunan infrastruktur dan kualitas fasilitasnya yang dibarengi dengan penerimaan mahasiswa baru. Tentunya itu hanya adalah salah satu hal yang krusial yang harusnya UNES itu bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Karena mahasiswa itu memiliki ekspektasi yang tinggi ketika dia membayar UKT yang mahal, juga ketika dia
eee, all in segala, bentuk keuangan kepada universitas univ tapi tidak mendapatkan fasilitas yang sama, maka tentunya ada kekecewaan dan ada tanya besar, kemana uang mahasiswa yang selama ini diberikan kepada kampus. Dan banyak sekali hal yang perlu diperbaiki seperti bagaimana fasilitas belajar mengajar, kemudian public space, kemudian trotoar sebagainya itu yang sudah mulai dibangun itu sebenarnya harus ditingkatkan lagi, karena ya kita juga sekarang menyandang nama PTNBH, maka juga pembangunan itu harus mencerminkan yang UNES yang memiliki kualitas yang baik. Jadi tidak hanya uh, label semata kalau misalkan UNES sudah mandiri secara finansial, tapi di dalamnya bobrok, ya menurut saya itu sama saja bohong. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus yang dilakukan oleh UNES itu sendiri ya paling terutama adalah mendengarkan mahasiswanya, keluar mahasiswanya, karena uh, mendengarkan pendapat mahasiswa itu adalah salah satu hal penting untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa yang ada di UNES. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tahap implementasi, tahap perawatan, tahap-tahap lainnya yang harusnya juga dikoordinir oleh keluarga mahasiswa UNES atau disebut BMKM atau BEM fakultas lah. Itu yang kemudian bisa menyalurkan pendapat mahasiswa ke birokrat. Nah, sehingga nantinya hasil dari observasi ini bisa membuka pengetahuan dan pandangan teman-teman mahasiswa bahwasannya UNES itu perlu berbenah untuk bisa menyeimbangkan antara penerimaan mahasiswa baru juga fasilitas-fasilitas kampus yang harusnya seimbang pembangunannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.